Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan praktikum kali ini kita akan belajar tentang sensor LM35 atau sensor suhu. Nah, di modul 8 ini kita akan belajar yang namanya sensor. Di antaranya sensor suhu. Jadi di sensor suhu ini kan ada bentuk sensor suhu nih. Ini nih alatnya nih yang dinamakan sensor suhu. Ini bentuk aslinya. Di mana si sensor suhu ini mempunyai 3 kaki. Nah, 3 kaki ini, kaki pertama untuk powernya, kaki kedua itu atau tangan-tangan ini untuk dihubungkan ke Arduino-nya, ketiga ini ground. Nah, jadi sensor suhu ini berfungsi untuk menerima suhu dari lingkungan. Jadi untuk mengukur suhu, misalkan suhu ruangan berapa kayak gitu. Nanti si suhu itu diterima oleh sensor ini tuh berupa tegangan itu. Jadi tegangan yang diterima sama sensor suhu ini bakal dikonversi oleh Arduino menjadi satuan derajat Celcius. Dan nanti bakal ditampilin di yang namanya serial port atau virtual terminal lah gitu. Nah, jadi untuk konversinya sendiri itu dimana tiap kenaikan tegangan sebesar 10 mV itu akan menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius kayak gitu. Nah, di sini ada rangkaiannya. Rangkaian ini kan berbentuk kayak gini kan sensor suhunya. Nah, di sini kaki pertama, kaki kedua, sama kaki ketiga yang tadi jelasin. Nanti si sensor suhu ini kita pasangkan ke analog pin analog. Kalian terserah sih mau masangin ke pin A0 atau A berapa kayak gitu. Di contoh kita pasangin ke pin A1. Nah, selain itu kita di sini juga ada serial portnya gitu. Jadi untuk membaca suhu dari sensor tersebut kayak gitu, nanti bakal ditampilin. Nah, kita langsung aja ya ke Proteusnya kayak gini. Nah, jadi minggu kemarin kita kan di sininya di Arduino-nya itu tidak dipasangkan power. Ini namanya kan power kan, yang dihubungkan ke pin yang besarnya 5 volt ini, pin Arduino. Pin power lah ya di Arduino. Sebenarnya gini, ini tuh sifatnya opsional sebenarnya pemasangan power di pin Arduino ini. Kenapa opsional? Karena ada beberapa project Arduino yang tidak harus memasangkan ini gitu. Contohnya tuh LED kemarin tuh, itu kan nggak harus dipasangkan tapi LED-nya masih tetap nyala. Nah, kalau ini berhubung si sensor suhu ini menerima masukannya itu menerima suhu dari lingkungan luar itu, yang dia baca, yang dia terima itu berupa nilai tegangan yang akan dikonversikan oleh Arduino, maka di sini harus pakai power kayak gitu. Nah, kalau power kalian bisa dapatnya di terminal mode kayak kemarin dijelasin. Kemarin ada kan ya? Nah, terus ini sensor suhu kalian bisa dapat di P. Terus kalian tinggal ketik LM35. Ini di sini LM35 yang paling atas ya. Soalnya ini mah enggak itu. Bukan lah ya, ini mah. Nah, jadi pakainya ini LM35. Itu nama dari sensor suhunya kayak gitu. Nah, terus ini kita bisa dapat di sini. Kalian ikutin aja.
namanya virtual terminal. Kalau yang itu namanya virtual terminal. Jadi serial port buat nampilin suhu yang mau kita suhu yang diterima sama sensor suhunya gitu. Jadi yang kebaca kayak gitu. Untuk codingannya sendiri, nah ini ada codingannya. Untuk codingannya di sini kan kita pakainya dua variabel kan, variabel suhu sama variabel temp. Ini kalian terserah sih mau namain variabelnya apa. Sini kan ada variabel suhu, tipe datanya float. Jadi untuk variabel suhu ini untuk menyimpan dan menampilkan suhu yang diterima oleh sensor suhu tersebut. Kalau ini integer, tipe datanya integer, nama variabelnya temp. Ini untuk menyimpan pinnya, pin A1, karena di sini sensor suhunya kita pasangkan ke pin analog pin A1 pada Arduino-nya gitu. Nah, terus di sini di point setup, di dalam point setup di sini ada yang namanya serial begin 9600. Nah, maksud dari serial begin 9600 ini itu untuk digunakan untuk menentukan kecepatan pengiriman dan penerimaan data melalui port serial. Kita kan soalnya di sini pakai port serial, pakai virtual terminal lah gitu buat nampilin outputnya. Nah, ini tuh kecepatannya gitu, kecepatan transfer data dari Arduino ke virtual terminal tersebut kayak gitu. Nah, kalau di dalam point loop ini kan suhu sama dengan analog grid temp gitu kan. Ini tuh variabel suhu yang di sini yang udah kita deklarasiin. Di sini analog grid buat ngebaca itunya apa? Membaca nilai ADC sensor, membaca nilai dari sensornya tersebut gitu. Soalnya kan di sini kita manggil pin inputan dari sensornya sendiri ya. Jadi buat dibaca kayak gitu. Buat disimpan di variabel suhu. Terus di sini juga ada suhu sama dengan 5000. Ini kan kita suhu itu tipe datanya float. Jadi di sini kita pakainya 5000,0, terus di sini juga 1024,0. Itu rumus untuk mengkonversi data analog yang dari ini kan bukan data analog kan. Nah, dikonversi tuh menjadi milivolt. Nah, terus hasil dari ini akan masuk ke sini. Akan masuk ke suhu ini. Variabelnya masih sama, tapi data yang disimpannya itu beda gitu. Jadi, suhu yang udah kita hitung di rumus sebelumnya di atasnya, ini bakal ditaruh di sini, disimpan di sini. Nah, nanti hasil dari perhitungan ini dibagi 10. Maksud dari dibagi 10 ini bertujuan untuk mengkonversi suhunya itu ke dalam derajat Celcius dengan persamaan 1 derajat Celcius itu 1 derajat per 10 milivolt kayak gitu. Makanya di sini suhu per 10 kayak gitu. Nah, terus di sini ada serial print. Serial print suhu sama dengan berapa kayak gitu. Nah, ini nanti yang akan ditampilkan di sininya di virtual terminalnya gitu. Nanti bakal ada kayak monitor gitulah di sini. Nah, terus ini serial print suhunya itu ini kan hasil perhitungan ini, variabel ini kita panggil suhunya berapa kayak gitu. Ini mah, nah terus ini serial write 223. Ini tuh cuman kayak tulis aja lah gitu. Sebenarnya nggak pakai ini juga nggak apa-apa sih, nggak ngaruh juga. Coba ya kita hapus. Saya dapat codingannya kayak gini.
Kita hapus, kita save lagi. Oke, paling kita ganti lagi nih ya. Oke, kita codingannya lagi. Nah, di sini serial print ini tuh buat kayak satuan derajatnya aja sih, derajat Celsius gitu. Soalnya emang ngebacanya tuh sensor ini ngebacanya satuan Celsius gitu. Nah, terus ini serial print LN itu buat ngasih enter gitu. Jadi setiap nanti kita coba aja ya, lihat keluarannya itu apa gitu. Itu juga bakal kelihatan. Jadi ada enternya gitu loh di sini tuh buat enter. Nah, di sini ada delay 1000 atau delay 1 detik, 1 sekon untuk suhunya kayak gitu, untuk pembacaan suhunya. Kita langsung aja kita running. Nah, suhunya tuh bakal terbaca gitu. Ini tuh kenapa ada ini, karena dari virtual terminal ini gitu. Nanti suhu yang diterima, yang diinputkan dari sensor suhu ini bakal kebaca berapanya kayak gitu. Ini kan tadi yang kita tulisin di codingan, suhu sama dengan nilai suhunya yang udah dikonversi, satuannya derajat Celsius kayak gitu. Oke, kita stop aja. Nah, kayak gitu sih, itu aja paling di pertemuan kali ini mah. Kalian ininya coba aja di rumah. Nah, terus untuk laporan praktikumnya, laporan praktikumnya, di sini kan kalian disuruh untuk membuat program logika lampu otomatis di mana si sensor suhu ini ketika mendeteksi suhu sebesar 100 derajat Celcius, maka LED merah akan nyala. Kalau mendeteksi suhunya 70 derajat Celcius, LED hijau akan menyala. Jadi kayak pertemuan minggu kemarin gitu kan pakai LED. Jadi kayak digabungin gitulah rangkaiannya gitu. Jadi digabungin sama yang contoh di modul 8 juga gitu. Begitu. Semoga kalian masih ingat sih yang LED kemarin itu kayak gimana. Kalau misalkan lupa, kalian tonton aja video sebelumnya. Nah, untuk absensinya masih sama ya, pakai tugas pendahuluan. Jadi saya harap sih kalian udah mengumpulkan tugas pendahuluannya terlebih dahulu gitu. Nah, untuk contoh yang tadi nih, saya kan nggak tahu ya kalian di rumah nonton videonya atau enggak gitu, atau nyoba sendiri atau enggak gitu contoh yang ini. Saya sih pengennya kalian juga naro contoh rangkaian yang udah dijelasin di video ini gitu, dicantumin di tugas laporannya gitu. Jadi nomor 1 tuh tadi contoh tadi, nomor 2, nomor 3, nomor 4 kayak gitu. Jadi supaya saya tahu gitu Kak, kalau kalian ternyata nggak cuma ngerjain tugas laporan, nggak cuma oke lah asal ngerjain ya gitu, nggak, tapi kalian juga harus paham gitu ya. Nanti pokoknya kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan ke grup Telegram, atau kalau misalkan nanya di grup malu gitu kan, PC aja nggak apa-apa, PC saya atau enggak Kang Adit kayak gitu. Nanti untuk kode pengumpulan tugas laporannya nanti menyusul ya, kalian kerjain aja. Kayak begitu aja untuk praktikum kali ini. Jaga kesehatan ya buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.